ini hanya manusia yang mempunyai eksistensi. Karena hanya manusia yang bisa memahami eksistensinya. Manusia pula yang paling utama dari segala kehidupan yang ada di jagat raya. Bahkan para dewa, menurut pandangan Jawa, berasal dari manusia. Dunia sufi pun, menurut Jalaluddin Rumi, berpandangan bahwa manusia yang mampu menyucikan dirinya akan menjadi malaikat. Di sini pandangan Jawa dan pandangan sufi memiliki titik temu yang sama. Jika kita mengkaji Al-Quran, maka kita menyadari mengapa manusia yang diangkat sebagai khalifah Tuhan di bumi. Mengapa bukan malaikat yang diangkatnya? Coba kita pelan-pelan membaca ayat ini. Dan ketika Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, Aku akan menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu? Berasal dari manusia? Bukankah manusia itu membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Bukankah kami ini golongan orang-orang yang bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau? Tuhan berfirman, Aku lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya, manusia yang mempunyai eksistensi, malaikat cuma mengerti bahwa dirinya merupakan orang yang telah tidak terpikat keduniawian. Mereka taunya hanya bertasbih dengan memuji Tuhan. Karena itu, mereka protes kepada Tuhan bila manusia yang membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di bumi itu diangkat menjadi khalifah, wakilnya di bumi. Malaikat tidak memahami bahwa perilaku membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu hanyalah sebagian dari potensi manusia. Ada potensi lainnya. Ada keunggulan yang hanya dimiliki manusia dan tidak pada makhluk lainnya. Hamemayu Hayaning Bawana. Perbagus bumi yang indah ini, memakmurkan bumi ini. Itulah keunggulan yang dimiliki manusia. Namun, kita pun mengetahui bahwa masih banyak manusia yang hanya jasmaninya sebagai manusia. Masih banyak manusia yang tidak mampu memegang amanat Tuhan, tidak mampu menjadi wakilnya, bahkan tidak mau mengikuti suara Tuhan yang menembus relung hatinya. Kepentingan diri atau kelompok lebih dominan daripada fungsi kekhalifahannya. Manusia menganggap mereka yang di luar kelompoknya bukan serealitas dengan dirinya. Padahal seluruh manusia adalah realitas yang satu. Seluruh dunia merupakan realitas yang satu. Semuanya realitas yang satu. Siti Jenar memahami hal itu. Semua yang ada adalah makhluk hidup, dan sumber hidup hanya satu, Dia. Dia disebut dengan berbagai nama. Dia dipanggil dengan Asmaul Husna, nama-nama baiknya dalam berbagai agama, adat, dan budaya. Semua yang ada hanyalah manifestasinya, pengejawantahannya. Semua ini merupakan kehadiran wajahnya, yang tampak pasti sirna, tapi wajahnya tetap kekal. Bumi yang semula berupa bola api raksasa, setelah mendingin bubur tanah yang menyala-nyala itu berpotensi untuk memunculkan kehidupan. Setelah bumi menjadi dingin, tumbuhlah kehidupan. Dan kehidupan yang pertama inilah yang menjadi cikal bakal manusia di bumi. Benar, manusia memang ditumbuhkan dari bumi. Jasmaninya merupakan evolusi dari tumbuhan di bumi yang hidup berkehendak memanifestasikan kehadirannya di bumi, salah satu planet dalam tata surya matahari kita. Jiwa sebagai amarnya membuat zat-zat yang nampak tak hidup menjadi hidup. Diri sebagai wujud irodatnya yang bertajali menampakkan diri. Ada yang berupa tumbuhan, ada yang berwujud hewan, dan puncaknya adalah manusia. Semua berasal dari irodat yang satu. Karena itu semua ini adalah realitas yang satu. Walaupun manusia itu satu realitas dengan semuanya,
tetapi manusia merupakan puncak realitas. Realitas yang paling unggul. Tapi keunggulan itu bukan karena wujudnya yang manusia. Manusia akan unggul bila telah menemukan hak, kemandirian, dan kodratnya. Manusia lahut. Manusia demikian merupakan perwujudan sifat 20. Sifat yang bisa diatributkan kepada Tuhan oleh kaum kalangan ahli teologi. Ini memang berbeda dengan pandangan Siti Jenar. Pandangannya justru menekankan pada sifat 20, sehingga wujud manusia sejati. Manusia sejati merupakan wujud realitas yang satu. Karena itu, ia bisa berasal dari agama Islam, Buddha, atau lainnya. Satu wujud, cuma namanya yang berbeda. Tidak perlu mempermasalahkan nama. Kemanusiaan adalah universal. Tak ada satupun kitab suci yang mengklaim bahwa hanya dirinya yang menjadi petunjuk bagi manusia. Justru yang ada itu adalah penafsiran manusia terhadap kitab suci. Coba perhatikan dua ayat ini. Yang satu dari Perjanjian Baru, dari Yohanes 14. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Al-Quran surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Keduanya merupakan terjemahan standar dari masing-masing kitab suci. Kalau kita hanya mengambil ayat itu tanpa mempedulikan konteksnya dan rangkaian ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka ayat itu akan bermakna sebagai klaim yang selama ini kita dengar. Menurut orang Kristen, berdasarkan ayat Yohanes 14 itu, hanya mereka yang beragama Kristen yang benar. Bagi orang Islam, berdasarkan ayat itu, hanya agama Islam yang benar di bumi ini. Cara pandang demikian berbeda dengan pandangan Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, kebenaran tidak terletak pada teks kitab suci. Kebenaran adalah kenyataan hidup yang berlandaskan hak, kemandirian, dan kodrat. Kebenaran kitab suci terpasung oleh ruang dan waktu pada saat kitab suci itu ditulis. Kebenarannya bersifat kontekstual dan tergantung pada orang yang menerjemahkannya. Apabila orang menerjemahkan Yohanes tersebut menggunakan kata Tuhan sebagai terjemahan Lord, maka penafsirannya akan bergeser dengan kata Tuhan bagi Yesus. Maka kita dapat menangkap maknanya bahwa pada ayat itu Yesus sedang meyakinkan Thomas untuk tidak ragu-ragu dalam mengikutinya. Tidak ada alasan bahwa Yesus merupakan satu-satunya jalan bagi seluruh manusia untuk menuju Tuhan. Kata aku merupakan wujud jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, seseorang tidak akan dapat datang kepada Tuhan bila tidak menggunakan jalan yang benar, jalan yang bisa mengantarkan kepada hidup sejati. Begitu juga orang yang memahami Quran. Bila dia tidak terpaku pada ayat itu saja, dan dia mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran lainnya bahwa semua agama yang dibawa para nabi itu Islam, maka tidak ada orang Islam yang mengklaim bahwa hanya mereka yang memeluk agama Islam yang sah bagi Tuhan. Dari awal adanya agama, ya sudah Islam, substansinya yang Islam, namanya tentu saja dengan bahasa tempat agama itu tumbuh. Jika di Al-Quran disebutkan bahwa setiap umat ada Rasulnya, sudah tentu di Jawa pun ada agama Islam. Tapi yang jelas, nama Islam di Jawa baru dikenal setelah ada agama Islam masuk Nusa Jawa. Syekh Siti Jenar telah berguru ke Timur Tengah pada waktu itu. Mustahil dia tidak tahu ayat tersebut, apalagi dia tergolong wali di Jawa. Namun, dia tidak mengajarkan Islam secara tekstual. Dia pahami dulu ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dia renungkan ajaran Islam. Lalu, dia lihat kenyataan di Jawa Nusantara. Dari situ dia lahirkan Islam yang sesuai dengan bentuk kehidupan di Nusantara. Manusia sejati
mempunyai sifat 20. Wujud, kidam, dan bako adalah hak bagi manusia sejati. Manusia dapat disebut hidup sejati bila dia dapat mengekspresikan dirinya, tidak dikuasai oleh orang lain. Bahwa di dalam hidup ini, manusia berinteraksi dengan yang lain. Itu merupakan kodratnya. Tapi manusia tidak boleh saling menguasai dalam kehidupan ini. Menguasai orang lain itu melanggar hak hidup. Hidup bersifat kidam dari dulu. Ini hidup dalam artinya yang hakiki, bukan hidup dalam arti fisikal atau jasmani. Sebagai kenyataan, bakat dan potensi manusia bukanlah warisan dari orang tuanya, juga tidak diterima dari orang lain. Ia merupakan hak dalam dirinya. Karena itu, bila kehidupan di bumi sekarang ini wujud dari hidup sejati, setiap orang akan bisa mengekspresikan bakat dan potensinya. Hidup juga bersifat bako, tetap hidup tidak tersentuh kematian. Tapi di bumi ini, hidup telah terperangkap oleh badan jasmani yang dapat mengalami kematian. Sifat bako manusia telah terbungkus oleh badan yang bersifat bangkai. Akhirnya, hidup mengalami keterbatasan. Ada duka, derita, sengsara, sakit, neraka dan surga saling mengisi, bahagia dan nestapa saling menutupi. Bako juga berarti tetap. Manusia sejati itu tetap, dari awal hingga akhir. Secara jasmani, dia memang merasakan sifat-sifat kejasmanian, seperti duka dan bahagia, sakit dan sehat, dan lain sebagainya. Hidup di bumi manapun, jika kita masih terbungkus badan fisikal, jasadi, kita tetap tersentuh duka, even in heaven, meskipun di dalam surga. Loh, kan di surga manusia tidak mengalami keletihan, tidak tersentuh kematian, dan bahagia terus. Seandainya kita yakin surga seperti itu, bisa memilih kesenangan apa saja di dalamnya, tidak putus-putusnya pohon berbuah, penghuninya dapat memetik buahnya dengan mudah, bidadari dan bidadara berada di sekelilingnya, tapi selama itu berupa hiburan dan kesenangan dari luar dirinya, maka penghuni surga akan pilih-pilih mana yang lebih menyenangkan. Artinya apa? Masih ada duka. Dalam sebuah hadis, ada gambaran dua orang yang bersahabat di dunianya. Yang satu dalam kesalehan, yang lain suka bertindak lalim. Tapi mereka saling mencinta. Tak kala perhitungan surga dan neraka selesai dilakukan malaikat, maka yang saleh masuk surga dan yang lalim masuk neraka. Maka yang saleh bertanya kepada malaikat, "Mengapa sahabatku di dunia dulu tidak kujumpai lagi di surga?" Kata malaikat, "Wahai saleh, dia ada di neraka." Lah, hidupnya di dunia kan lalim. Berdasarkan aturan yang kami patuhi, dia harus dimasukkan neraka. Kata saleh, "Wah malaikat, saya mau hidup bersama dia di neraka." "Wah, nggak bisa saleh," sergah malaikat. "Kalau begitu, informasikan kepada Tuhan bahwa saya mau menggantikan dia di neraka, dan saya minta sahabatku itu dimasukkan ke dalam surga." Maka laporlah malaikat kepada Tuhan. Keputusannya, saleh tetap di surga dan sahabatnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga untuk menemani saleh. Isi hadis tersebut senada dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud. Seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, ternyata seseorang yang sudah berada di alam surgawi masih merasakan duka. Ia berduka ketika teman karibnya dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ia lebih rela dimasukkan neraka bersama sahabatnya daripada di surga tanpa sahabat kentalnya di dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Anas bin Malik, disebutkan bahwa ada orang dimasukkan surga karena mati syahid, tapi di surga dia minta dikembalikan ke dunia untuk mati syahid lagi sebanyak 10 kali.
Ternyata orang yang mati syahid tidak puas dengan surga yang dihuninya. Ia ingin surga yang lebih nikmat. Jadi jelas keterangan Siti Jenar bahwa selama diri manusia itu masih menemukan badan jasadi, ia tidak lepas dari duka dan derita, walaupun ia telah menemukan berbagai macam kenikmatan. Manusia sejati itu bersifat baku. Ia bergeming dengan adanya bahagia dan derita di dunia, tidak terpengaruh oleh duka dan sentosa. Ia menyadari bahwa dunia ini fana, tidak bako. Derita, duka, dan nestapa itu lenyap bila ia mampu menjadi manusia sejati. Di bumi senantiasa bekerja untuk memenuhi kewajibannya, tidak mau konflik, apalagi cuma konflik pandangan. Orang yang suka berebut pandangan, entah itu karena beda agama, kepercayaan, suku, ideologi, atau apapun yang bisa menimbulkan konflik, sama dengan orang yang berebut kulit tanpa isi, berebut tulang tanpa daging. Wujud, kidam, dan bako adalah hak hidup seseorang. Sifat manusia sejati berbeda dengan barang baru. Muhalafatun lil hawadis. Ia memang dilahirkan sebagai bayi yang baru, tetapi setelah dia dewasa dan ngelakoni, mengamalkan hidup sejati, dia memang unik. Dia berbeda dengan manusia umumnya yang masih mengejar kenikmatan duniawi. Dia tidak ikut menderita bila ada bencana atau musibah. Ini tidak berarti dia tidak turut merasakan keprihatinan terhadap suatu penderitaan. Bahkan keprihatinannya terhadap sesama yang menderita sangat serius. Itu sebabnya dia melayani orang yang minta tolong tanpa pamrih, tanpa harus berkeliling kampung dan kota. Banyak orang yang berguru kepada Siti Jenar. Mereka diajar tanpa bayar. Dia sendiri bekerja sebagai petani, tapi ajarannya tersebar sedemikian cepat tanpa fasilitas pemerintahan. Berbeda dengan sesuatu yang baru adalah kemandirian. Orang tidak dapat disebut mandiri bila masih tergantung kepada orang lain. Fisik memang bersifat baru, tapi jiwanya berbeda dengan segala yang baru. Ia tidak ingin surga, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga. Ia sadar bahwa hidupnya memang harus berbunga untuk memberikan madunya kepada lebah-lebah yang membutuhkannya. Ia bukan lebah yang hidupnya bergantung kepada bunga, tapi ia adalah bunga. Amal saleh adalah buah bagi manusia sejati. Bukan karena ingin masuk surga dia beramal saleh, juga bukan karena takut neraka. Ia yakin dan tahu bahwa tidak ada neraka yang hinggap pada manusia sejati. Kesalehan adalah budi pekerti Tuhan. Manusia adalah khalifah Tuhan. Berbuat kesalehan merupakan wujud khalifah Tuhan di bumi. Tidak ada kompromi antara kesalehan dan neraka. Karena itu tidak perlu ada yang diharapkan dan tidak perlu ada yang ditakuti. Ia berbuah, lezat, dan bergizi. Amal saleh sejati memang amal yang tumbuh dari nurani. Berbuah tanpa pamrih, itu menunjukkan sanggup berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri. Qiyamuhu binafsihi, hidupnya tidak ingin ditopang atau dibantu orang lain. Ia juga tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain, apalagi membebani. Dia tidak merugikan orang lain. Tapi bagi yang masih tertutup pintu hatinya, kehadiran seorang yang mandiri dianggap merugikan dirinya, dipandang mengurangi kewibawaannya, karena orang yang mandiri itu tidak tunduk pada kekuasaan raja. Ia indah bukan untuk dirinya, tapi bagi mereka yang memandangnya, bukan agar dikagumi. Keindahannya sebagai manifestasi kemandiriannya. Kehadirannya sebenarnya berkah bagi sekelilingnya, berkah bagi bumi. Agamanya adalah agama sejati, tumbuh dari dalam dirinya. Sambil bercanda, seorang teman mengatakan kepada saya, Tuhan membuat agama bagi manusia, tapi dia sendiri tidak beragama. Lanjutnya, itu karena Tuhan hidup karena dirinya sendiri. Karena itu, manusia yang mandiri sebenarnya tidak beragama. Agamanya, ya, pengamalan hidupnya. Ia tidak tergantung pada agama yang dibawa orang lain. Kemudian saya timpali, kamu selalu maju. Pandanganmu cocok buat mereka yang hidup di negara maju. Cocok bagi mereka yang kesadaran hidupnya sudah tinggi, sehingga selisih pendapat merupakan
ekspresi kemerdekaan Qiyamu binafsihi di negara kita ini. Sampean kan tahu sendiri, Siti Jenar juga punya pendirian seperti itu. 500 tahun yang lalu lebih maju daripada orang barat waktu itu. Karena itu manusia sejati itu unik, tidak ada kembarannya. Setiap orang bukan hanya sebagai khalifah Tuhan, tapi juga merupakan utusannya. Berbeda-beda, tapi merupakan wujud keunikannya. Itulah sebabnya dalam ajaran Jawa dikatakan bahwa Rasul iku rasa ningsun. Rasul itu adalah rasaku. Dulu di Jawa Nusantara yang penuh kedamaian, manusia-manusianya tidak memeluk agama. Karena hidup damai, baik terhadap sesama maupun lingkungannya, merupakan manifestasi kerasulan. Coba pelajari kembali Al-Quran. Manusia adalah umat atau diri yang satu. Lalu Allah membangkitkan para nabi untuk membawa berita gembira dan peringatan. Dan para nabi itu diberi kitab dengan membawa kebenaran agar dapat digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan. Loh, jelaskan? Nabi-nabi itu diutus karena adanya perselisihan. Kalau manusianya sudah hidup penuh kedamaian, ya tidak ada utusan secara khusus datang kepadanya. Loh, kalau penghuni suatu daerah itu sudah bertanggung jawab, mandiri, ya tidak ada lagi kitab suci. Kitab sucinya adalah di dalam dirinya sendiri yang disebut kitab teles, kitab basah. Dengan cara itu, manusia tidak berselisih. Wong tidak ada yang diperselisihkan dalam hidup ini. Semua orang mengemban amanat kerasulan. Nah, karena itu, semua manusia sejati bersifat wahdaniyat. Unik, mereka merasa satu, berbeda-beda tapi satu jua. Tanhana Dharma Mangra, tak ada kebenaran yang mendua. Perbedaan hanyalah pancaran keagungannya. Orang makan pakai suruh atau alat yang digunakan sebagai pengganti sendok dan dibuat dari daun pisang. Sendok, sumpit, atau pakai jari tangannya langsung tidak menjadi masalah. Semua itu toh cara sesuai dengan selera dan kepraktisan hidup yang bersangkutan. Mengapa mesti dipermasalahkan? Mengapa harus diperselisihkan? Jadi telah disebutkan tadi bahwa hidup hakiki jadinya merupakan wujud hak kemandirian dan kodrat yang sifatinya dengan sifat 20. Dengan demikian, kodrat, irodat, sama, basar, kalam, ilmu, dan hayat merupakan sifat kodrat dari manusia sejati. Dia sadar bahwa dirinya merupakan kodrat, wujud dari sebuah kodrat, kuasa yang ada di dalam benih diri. Dalam bahasa Jawa, kodrat itu tersimpan di dalam wiji, biji manusia itu sendiri. Karena itu, wahdaniyat disebut siji sawiji. Satu bagaikan biji. Biji yang tampak mati itu bila berada di lingkungan yang kondusif akan tumbuh akar, batang, daun, dan akhirnya berbunga dan berbuah. Pertumbuhan dan perkembangan dirinya itu merupakan kodrat. Bukan orang lain yang memberikan kekuasaan, juga bukan ibunya. Orang lain hanya memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhannya. Manusia sejati memiliki kodrat. Dia tidak tunduk di bawah kekuasaan siapapun, tapi juga tidak menundukkan siapapun, tidak merugikan, tidak dirugikan. Ya, begini ini tipe manusia masa depan, manusia yang diungkapkan oleh Siti Jenar. Selanjutnya, manusia sejati adalah manusia yang berkehendak, berbudi luhur, dan bukan di bawah kehendak orang lain. Dia berbuat baik, beramal saleh, bukan karena diiming-imingi surga oleh orang lain, juga bukan karena ditakut-takuti neraka. Semua tumbuh dari irodatnya sendiri. Berbuat baik itu merupakan kesadaran hidupnya. Siapa yang berbuat segala kebaikan, niscaya menemukan kebaikan. Diungkapkan dalam pupuh ke-12, Syapakaritan temung hayu masadana sarwa hayu. Siapa pula yang tidak menemukan kebaikan dengan menjalani segala kebaikan. Ya, kodrat dan irodat manusia sejati adalah untuk menjalani kebaikan. Wajar jika manusia sejati yang diangkat menjadi khalifahnya, meskipun di bumi ini berupa badan bangkai, tetapi tetap berfungsi untuk hamemayu hayuning bawana. Membuat kebaikan di bumi, bumi yang baik, bumi yang menumbuhkan berkah, akan membuat pelakunya hidup sejati.
Bumi yang baik merupakan premana, ci, prana bagi hidup sejati. Hidup sebagai tanpa akhir. Mendengar dan mendengarkan suara ilahi, melihat dan menyaksikan kebenaran, berkata dan senantiasa berbicara tentang kenyataan, tahu dan selalu mengetahui yang benar, hidup. Semua itu kodratnya manusia sejati. Sifat 20 juga dapat menjadi keinginan duniawi yang mencelakakan. Apabila sifat ini dikuasai oleh panca indera, bukan manusia sejati yang tercipta, tapi manusia durhaka. Semua sifat mulia tadi menjadi kotor dan racun bagi kehidupan. Apa enggak beracun bila keinginan manusia menjadi irodat tanpa arah? Keinginan yang terbentuk karena berbagai warna dan bentuk ilusif dunia ini. Keinginan yang demikian yang membuat manusia menjadi nestapa hidup di dunia, baik di darat dan di laut maupun di angkasa, rusak akibat ulah manusia mengumbar egonya. Menurut Siti Jenar, hidup harus sejiwa dengan zatnya, berbudi pekerti seperti budi pekertinya. Hidup wahdaniat, wujud hamba hanya sebagai lokus, wadah bagi keberadaannya. Dalam keadaan demikian, manusia menjadi arif bijaksana. Bila manusia sudah manunggal dengan Gustinya, maka sungguh hanya manusia yang merupakan eksistensinya. Bumi dan langit menjadi milik manusia sejati. Segala daya yang ada di luar dirinya tidak mengikat keberadaannya. Karena bumi dan langit itu miliknya, sarang kehidupannya, maka dia serta-merta menjaga dan memeliharanya. Apa ada manusia berbudi yang merusak tempat tinggalnya? Sifat 20 harus tumbuh dari dalam diri, bukan sifat yang dirangsang oleh indrawi. Segala yang tumbuh karena rangsangan indera akan mendorong keinginan yang melampaui batas. Bukankah di dalam tubuh manusia ada batas-batas? Minum untuk hidup, tetapi bila minumnya berlebihan akan membuat sakit. Untuk hidup manusia perlu makan, tapi kalau yang dimakan berlebihan, makanannya itu menjadi racun bagi tubuh, dan akhirnya membunuh jasad manusia. Orang hidup pasti punya keinginan, sama dengan makan, keinginan diperlukan untuk hidup. Bayangkan jika orang tidak mau makan dan minum, tidak ada energi untuk hidupnya. Tapi keinginan untuk makan dan minum itu harus tumbuh secara alami, sesuai dengan keperluan. Namun, indera mendorong keinginan manusia tanpa arah dan tanpa batas. Akibatnya apa? Keinginan meracuni kehidupan manusia. Akhirnya manusia mati masih dalam belenggu keinginan. Hawa nafsu atau keinginan di luar kendali inilah yang akan menjerat kehidupan manusia di alam barzakh, alam antara dua kehidupan. Hal inilah yang disebut oleh Siti Jenar sebagai neraka dunia. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Dalam jumlah yang besar sekali masuk ke dalam jiwa raga. Jadi, walaupun raganya sudah hancur binasa, jiwanya masih terikat hawa nafsu, sungguh tersiksa dan merana. Lain halnya dengan manusia yang hidup di alam nyata. Dalam alam ini, manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan. Mandiri diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia bertindak berdasarkan irodatnya, kehendaknya sendiri. Keinginan itu tidak tumbuh dari angin, air, tanah, dan api yang serba jasadi. Hidup di alam nyata tidak ada keinginan dan harapan yang bisa menimbulkan kerusakan. Jadi menurut Siti Jenar, hidup yang didambakan adalah hidup seperti dulu sebelum terperangkap oleh keinginan baru, yaitu keinginan duniawi. Artinya apa? Untuk dapat hidup bebas dari alam kematian, manusia harus bertekad untuk menempuh kehidupan yang abadi. Caranya harus hidup arif bijaksana, senantiasa jiwa dengan zat yang maha luhur. Bukankah Allah dalam Al-Ma'ul Husna disebut Al-Wakil? Dia ialah yang mengurusi hamba-hambanya. Memang, jika Tuhan sudah mengurusi kehidupan hambanya, niscaya hamba itu tidak lagi tersentuh kematian. Tidak perlu ada keinginan baru, karena keinginannya sudah diurusi oleh Tuhan. Kehidupan yang dijamin Tuhan, sehingga sang hamba hidup tanpa jasad dari elemen angin, air, tanah, dan api. Cukup elemen
saya.